ini dia Mario Aji. Crash ternyata, ya Allah. Tuh crash. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Berbe Bakar, sehat Bakar. Alhamdulillah. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sul Putar Lombok ya. Karena banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk mengupdate perkembangan terkini dari sirkuit Mandalika ya, jadi saat ini saya akan menyempatkan diri untuk mengupdate bagaimana capaian atau pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Jadi saat ini saya berada di area belakang pit building yang berada di belakang kita di sana ya. Ya, saat ini pekerja sedang fokus melakukan pengerjaan di bagian penyempurnaan sistem drainase ya di sepanjang sirkuit, baik di luar maupun di dalam, dan juga para pekerja terus melakukan pengerjaan akses menuju ke sirkuit, baik di bagian akses utama, akses timur, akses barat, dan yang paling difokuskan untuk di area dalam sirkuit adalah tribun untuk penonton atau grandstand, di mana saat ini para pekerja mulai terus fokus melakukan pembetonan rigid ya. Untuk teman-teman ketahui, setiap tribun akan dilakukan pengecoran rigid sebagai dasar dari tribun itu sendiri ya. Area tempat saya berjalan ini saat ini masih dalam pengerjaan juga, yang seperti yang teman-teman lihat. Banyak sekali tanah-tanah di belakang sana ya. Ini merupakan proses penyempurnaan drainase yang berada di dalam sirkuit. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Berbe Bakar, sehat Bakar. Alhamdulillah. Jalanku masih Alhamdulillah. panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ya, di depan kita ini merupakan lokasi tribun zona K namanya, yaitu tribun dengan harga kisaran 2,3 jutaan ya. Di sini merupakan salah satu lokasi pembuatan dari tribun yang berada di tikungan ke-16 ya, tepatnya di bagian sisi barat dari area pedok ya yang berada di sini. Ini merupakan area pedok. Nanti teman-teman yang akan menggunakan tribun yang berada di zona K atau di bagian tikungan ke-16 ini akan menggunakan akses masuk melalui gate yang berada di sini ya. Teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke tribun ini. Ya, untuk capaian pengerjaan untuk area tribun yang berada di tikungan ke-16 ini sudah terlihat rigid atau beton sebagai dasar tempat pemasangan dari tribun ya. Untuk tribun sendiri seperti yang teman-teman ketahui akan didatangkan dari Prancis ya. Oke, baik, saat ini saya berada di area pit building atau tepatnya di area pit wall ya. Saat ini di track sedang ada test ride ya yang dilakukan oleh Mario Aji. Ya, kita tunggu, mungkin akan melakukan riding
beberapa lap lagi sudah terdengar suaranya ya. Ya, di depan sana merupakan tikungan ke-17. Ya, saat ini saya berada tepat di area starting grid-nya ya, atau garis startnya. Di sini terlihat starting grid atau tempat memulainya balapan. Terdapat 42 tempat start ya di sini yang berwarna putih yang berada tepat di tracknya. Ini berjumlah 42 ya titik. Ya, ini dia Mario Aji. Oke, itu dia ya. Oke, di sini di dalam area, baterai udah low. Oke, di depan kita ini merupakan salah satu pos marshal yang berada di area trek lurus ini ya, yang berada di starting grid. Ini merupakan salah satu pos marshal yang ada di depan area pedok atau di pit wall. Ya, nanti ya seperti yang teman-teman lihat di WSBK kemarin, di sini terdapat marshal yang membawa bendera, dan satu lagi pos marshal yang ada di pit wall ini berada di dekat tiang lampu start di sana ya. Ya, untuk kondisi dari pit building terlihat cukup rapi di sini ya. Dan untuk posisi dari podium berada di sini ya, di depan kita ini merupakan podium. Intinya para rider akan selebrasi di sana ya, di lantai 2 ini merupakan podiumnya. Dan untuk garasinya sudah terlihat ya, bercat warna hitam ya. Sepanjang garasi di sini bercat berwarna hitam. Terus di lantai 2 merupakan tribun. Ya, terdengar lagi suara motor dari Mario Aji. Kita lihat. Woi, crash ternyata, ya Allah. Tuh crash. Mario Aji crash, bro. Ya, ini memang risiko seorang rider ya, crash ya, gak apa-apa. Karena di sini marshal tidak ada ya. Tinggal menunggu tim evakuasi untuk mengevakuasi motornya. Saat ini motornya berada di area gravel ya, sangat susah untuk dilakukan evakuasi di gravel, karena ya gravel sendiri fungsinya seperti apa ya, sebagai menghambat laju jam motor dan meringankan risiko cedera para pembalap. Sudah terlihat ya, tim evakuasi melakukan atau menuju ke TKP ya, untuk ini untuk membawa motornya ya. Untuk mengevakuasi motor ya butuh tenaga 3 atau 4 orang ya untuk mendorong, karena posisinya ya tahu berada di area gravel ya, yang sangat susah untuk didorong ya. Ya, teman-teman juga mungkin sering lihat ya bagaimana tim marshal sebagai tim evakuasi pembalap mengevakuasi motor atau membawa motor yang berada di area gravel seperti ini ya. Ya, motornya pasti berat ya, otomatis ya. Itu sudah ada 3 orang ya. Untuk 3 orang masih kurang sih tenaganya, paling tidak 4 orang, 1 mendorong, 2 mendorong dan sebagainya ya. Untuk detailnya mungkin teman-teman lebih tahu ya. Ini merupakan gravel yang berada ya, ini dia. Ya, ini salah satu potensi Indonesia ya, potensi pembalap potensial Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Semoga rider-rider Indonesia bisa tembus ke MotoGP ya, kita doakan semuanya. Ya, ini salah satu tim evakuasi ya, untuk melakukan evakuasi motor. Ya, coba kita lihat motornya ya, sudah berada di trek ya, tinggal dibawa. Oke, di sini kita bisa melihat aktivitas para pekerja di bagian grandstand premium yang berada di sisi kanan dari trek lurus ini ya. Terlihat alat-alat berat masih melakukan pengerjaan untuk menentukan elevasi dari subgrade-nya ya, sebelum dilakukan proses
pengecoran rigid sebagai lantai dari tribun, dan juga terlihat proses pengecoran juga yang dilakukan di sana ya, dekat dekat tunnel 1 ya. Untuk tunnel 1 berada tepat di bawah ini ya, di bawah treknya ya, sebagai akses para penonton menuju ke zona tengah ya. Nantinya teman-teman yang mengambil tribun yang berada di trek lurus ini, teman-teman akan menggunakan tunnel 1 untuk menuju ke tribun ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah hadir kemarin di WSBK sudah tahu aksesnya kemana ya, dari mana dan kemana ya. Cukup sibuk terlihat di zona tengah walaupun sudah jam istirahat ya. Dan di sini juga kita bisa melihat teman-teman yang melakukan pengerjaan di Bukit 360 yang biasa kita dengar ya, masih dalam proses pembuatan pondasi ya yang ada di sana ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa di sepanjang trek sudah dipasang penerang, jadi untuk malam hari di trek ya lumayan terang, tapi tidak bisa digunakan untuk balapan di malam hari ya, karena ini adalah lampu hanya untuk penerang ya. Oke, kita menuju ke titik lain ya, karena di beberapa titik lokasi pembuatan dari tribun juga sudah mulai dipasang tribunnya ya, yang berada tepat di sisi kiri sebelum tikungan pertama. Di sana sudah mulai dikerjakan lantai 3-nya. Jadi kita akan coba lihat lebih dekat. Oke, sebelum kita menuju ke area tribun yang berada di sisi kiri sebelum tikungan pertama, di depan kita ini merupakan pit wall gate sebagai akses para rider dan krunya ya, untuk menuju ke trek maupun dari trek menuju ke area pit building ya. Mungkin teman-teman sudah tahu jumlah dari pit wall gate atau gerbang pit wall ini ada 3. Ini merupakan gerbang paling barat, dan untuk di tengah berada di gantry atau tiang lampu star di sana, dan berada di ujung pit wall yang berada di depan pit building paling timur di sana ya. Dan baru saja pit wall gate ini digunakan untuk memasukkan motor Mario Aji yang crash di area ini ya tadi di sini. Saat dia turn left atau melakukan akselerasi berbelok ke arah kiri mulai dari tikungan ke-16, 17 dan trek lurus ini, dia crash di sana ya. Oke. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life, to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. You know. Oke, baik, saat ini saya telah berada di tribun VVIP atau sering kita sebut dengan tribun Bukit Jokowi ya. Dan dari sini kita bisa melihat proses pengerjaan bagian tribun, yaitu yang berada di sisi kiri sebelum tikungan pertama ini merupakan deluxe primer ya, yang kisaran harga sekitar 10 jutaan. Dan untuk tribun zona A dan B yang berada di sisi kiri dari trek lurus yang berada di sini ya, yang berada tepat di depan starting grade itu kelas A ya, atau zona A dengan harga yang lumayan mahal, 5 jutaan kalau tidak salah ya. Dan zona B ya, ini adalah tribun zona B, dan zona C untuk zona B sekitar 3 jutaan kalau nggak salah, dan ini zona C kisaran harganya 1.700.000 kalau nggak salah yang area di sini ya.
tepatnya teman-teman bisa browsing ya. Untuk saat ini capaian pengerjaan dari masing-masing tribun. Untuk di zona A, B terlihat rigid atau beton sebagai dasar pembuatan dari tribun sudah terlihat mulai dilakukan pengecoran ya, sudah terlihat hasilnya. Sedangkan untuk primer class, maksud saya deluxe class atau VIP village yang sering kita sebut ya, untuk yang ada di sini. Ini akan berlantai 3 dengan kisaran harga 10 jutaan tadi untuk deluxe-nya. Untuk primernya yang berada di lantai 2 pit building itu ya lumayan mahal ya. Oh, sangat mahal maksudnya, sekitar 15-an juta ya di bagian pit building. Dan untuk VIP village ini akan dibuat tribun yang sangat panjang ya, cukup panjang, mulai dari tunnel 1 ya yang berada di sana sampai tikungan pertama di sini. Terlihat dari rigidnya ya. Untuk saat ini sudah terlihat tribunnya udah mulai dipasang, sudah berdiri sampai lantai 3 di sana. Lihat kondisi sampai saat ini, kami sangat optimis untuk menyelesaikan semuanya sebelum gelaran MotoGP di bulan Maret ya 2022. Ya, bagi teman-teman yang ingin menonton yang belum mendapatkan tiket, saya tampilkan ini adalah salah satu list harga ya, bisa kontak saya juga jika ingin memesan ya, atau bisa langsung ke nomor yang ada yang saya tampilkan ini ya. Teman-teman bisa pilih tribun mana yang Anda inginkan ya, sesuai budget masing-masing ya. Untold stories they were left behind. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear that I get so